Assalamualaikum, hai aku Yona. Kali ini aku berada di salah satu bangunan bersejarah di Sumatera Barat, yaitu Makam Syekh Burhanuddin bertepatan di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kali ini aku akan mengungkap sejarah perkembangan masuknya Islam di Minang, terkhususnya di Kabupaten Padang Pariaman yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Bagaimana kelanjutan videonya dan bagaimana sejarahnya? Jangan lupa saksikan video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman atau dikenal dengan sebutan Syekh Burhanuddin Ulakan lahir pada tahun 1646 di Sintu Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Beliau meninggal pada tanggal 20 Juni 1704 pada umur 58 tahun. Syekh Burhanuddin adalah ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau, sekaligus ulama yang menyebarkan Islam di Kerajaan Pagaruyung. Selain itu, ia terkenal sebagai pahlawan pergerakan Islam melawan penjajahan VOC. Ia juga dikenal sebagai ulama sufi, pengamal, mursyid, tarekat Syatariah di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Burhanuddin lahir dengan nama Pono. Masa kecilnya belum banyak mengenal ajaran Islam, dikarenakan orang tua serta lingkungan masyarakatnya belum banyak mengenal agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kecil, ia dan ayahnya masih memeluk agama Buddha. Namun kemudian, atas ajaran dan dakwah seorang pedagang Gurajat yang saat itu menyebarkan agama Islam di Pekan Batang Bengkawas, sekarang dikenal sebagai Pekan Tuo, Syekh Burhanuddin dan ayahnya kemudian meninggalkan agama Buddha dan masuk agama Islam. Menginjak usia dewasa, Syekh Burhanuddin mulai merantau dan meninggalkan tempat orang tuanya. Syekh Burhanuddin pernah belajar di Aceh dan berguru kepada Syekh Abdul Rauf Asy-Syengkili, seorang musafi kerajaan Aceh yang berpengaruh saat itu. Ia pernah menjadi murid dan penganut setia ajaran Syekh Ahmad Al-Qushayri dari Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona, Pak. Ya. Saya mau tanya-tanya mengenai bagaimana sih asal-usul dari Syekh Burhanuddin tersebut dan bagaimana perkembangan Islam yang diajarkan oleh Syekh Burhanuddin di Minangkabau. Secara ringkas saya jawab ini. Ya, Pak. Nanti beliau ini semasa lajang-lajangnya dengan orang tuanya di sini merantau dari Periangan Padang Panjang dan punya ternak yang banyak. Dan beliau ini pun waktu itu satu ketika ketemulah dalam hutan belantara seorang musafir yang membawa agama Islam itu dari Madinah. Kalau di sini orang membilangnya Syekh Madinah. Nah, ini beliau ini ada belajar ada berapa lama dengan beliau. Saya sama beliau waktu kecilnya itu namanya si Kanun dari orang tuanya. Kanun. Jadi setelah belajar dengan beliau dengan seorang musafir dari Madinah tadi diberi namalah si Pono. Jadi sesudah itu beliau ini dianjurkan belajar ke Aceh selama 23 tahun dalam sejarah. Dan baru disuruh kembali guru pulang, baru beliau ini pulang. Jadi itu sambil beliau ini mengajarkan kembalinya dari Aceh ke Minangkabau membawa ajaran agama Islam, yaitu mengajarkan tarekat Syatariah. Nah, tarekat itu untuk mengenal Allah gitu. Oleh Syekh Ahmad, keduanya diberi wewenang untuk menyebarkan agama Islam di daerah masing-masing. Selama 10 tahun, Pono yang dikenal sebagai Syekh Burhanuddin itu banyak belajar ilmu-ilmu keislaman walaupun tarikat dari gurunya. Syekh Abdul Rauf Asy-Syengkili, ia mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis, fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, tasyawuf, akidah, syariah, dan masalah-masalah yang menyangkut tarekat, hakikat, dan makfirat.
Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Aceh, Syekh Burhanuddin kembali ke tempat asalnya, yaitu Minangkabau, untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Pada tahun 1680, ia kembali ke Ulakan dan mendirikan surau di Tanjung Medan yang terletak di komplek seluas sekitar 5 hektar. Di sana, ia menyebarkan ajaran Islam sekaligus mengembangkan tarekat Syatariyah. Di surau inilah beberapa aktivitas keagamaan dan sosial dilakukan, seperti sholat 5 waktu, belajar ilmu agama, musyawarah, berdakwah, termasuk kesenian dan mempelajari ilmu bela diri. Dan di Tanjung Medan, namanya Surau Gadang Tanjung Medan, itu surau beliau di situ. Beliau yang mendirikan. Jadi beliau waktu wafatnya di situ, dia dimakamkan di sini. Surau ini kemudian berkembang pesat dan menjadi sebuah pondok pesantren. Syekh Burhanuddin memperoleh penghormatan yang luar biasa oleh masyarakat, sehingga ajaran yang ia bawa mudah diterima di sana. Selain itu, mulai banyak murid dan santri yang berdatangan untuk berguru kepadanya, baik dari wilayah Minangkabau sendiri, Riau, Jambi, Malaka, maupun dari daerah-daerah lainnya. Melalui pesantren asuhannya, Syekh Burhanuddin mengajarkan berbagai disiplin ilmu keislaman kepada para santri, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, dan lain-lainnya. Selain itu, ia juga memberikan dakwah Islamiyah melalui pengajian kepada warga masyarakat. Atas usaha Syekh Burhanuddin tersebut, ajaran Islam cepat menyebar luas di wilayah Minangkabau. Syekh Burhanuddin memimpin pesantren tidak begitu lama. Setelah 10 tahun memimpin, ia meninggal dunia. Wafatnya pada hari Rabu 10 Safar 1111 Hijriah. Jadi kalau dengan Masehi 1690 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau dengan sekarang udah 331 tahun dengan tahun ini. Kalau saya lihat di sini ada 3 makam ya Pak ya? Nah, 3 makam. Yang sini, yang sebelah ini adalah Syekh Abdurrahman, murid beliau pertama. Dan sebelah situ sahabat beliau namanya Idris Khatib Majolelo. Atas jasa dan perjuangan penyebaran Islam di Sumatera Barat, hingga saat ini, makam Syekh Burhanuddin mendapat perhatian besar dari perziarah, terutama oleh para jamaat tarekat Syatariyah. Menurut tradisi setempat, ziarah tersebut disebut sebagai basapa, atau bersafar serempak bersama 10.000 orang, karena dilakukan setiap pada hari Rabu pada tanggal 10 Syafar.